Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai tipe kepemimpinan laissez-faire di bawah bimbingan Ibu Dr. Selvi Budi Helpiastuti, SOS MSI, dalam mata kuliah Azas-Asas Manajemen. Di sini kami memiliki 6 submateri yang akan dijelaskan, yaitu pengertian, sejarah, ciri-ciri, contoh, kelebihan, dan kekurangan kepemimpinan tipe laissez-faire. Sebelum memasuki materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Chai Lila Fian Maila Faiza dengan akhiran NIM 1025. Yang kedua, M. Akmal Putra Ramadhani dengan akhiran NIM 1079, dan yang ketiga saya sendiri Putri Hesti Zubaidah dengan akhiran NIM 1094. Next slide-nya. Baiklah, untuk submateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian dan sejarah kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama yaitu pengertian. Laissez-faire yang dalam bahasa Prancis berarti biarkan apa adanya atau tinggalkan kami sendiri, merupakan sebuah doktrin menolak intervensi dari pemerintah dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kepemimpinan dengan tipe laissez-faire merupakan pemimpin yang memberikan kebebasan besar kepada anggotanya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan, tanpa adanya batasan dari pimpinan, atau merupakan pimpinan yang tidak melakukan tugas dan fungsinya yang menjadi kewenangannya, dan menyerahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Namun, pemimpin laissez-faire menuntut setiap anggotanya selalu siap dan memberi informasi ketika ia memintanya. Yang kedua, yaitu sejarah laissez-faire. Istilah laissez-faire terkait dengan para fisokrat atau anggota kelompok ekonom Prancis abad ke-18 yang percaya bahwa pertanian adalah sumber dari segala kekayaan. Kelompok ini mulai berkembang di Prancis sejak tahun 1756 sampai 1778. Mereka ingin pemerintah tidak banyak ikut campur tangan dalam perekonomian masyarakat. Mereka menolak segala peraturan pemerintah. Menurut kelompok ini, intervensi ekonomi pemerintah terbatas hanya untuk menjamin kebebasan masing-masing individu dan mengurusi mengenai harta kekayaan masyarakat. Meski dianggap tidak ideal, konsep laissez-faire mulai diterima pada awal abad ke-19 di negara Inggris dan Amerika. Sayangnya, praktek ekonomi ini harus berakhir karena minimnya keselamatan para buruh dan meningkatnya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, tanpa adanya kepedulian dari pemerintah. Oleh karenanya, wajar jika teori laissez-faire banyak menuai kritikan akibat kegagalan melindungi kaum buruhnya. Salah satunya dari Keynes. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk submateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Akmal Putra. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan contoh dari kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, ciri-ciri kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para bawahan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kedua, pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan sehingga pemimpin tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada bawahan. Yang keempat, tidak mampu mengadakan koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang kelima, tidak mempunyai wibawa sehingga tidak ditakuti apalagi disegani oleh bawahan. Yang keenam, pemimpin merupakan simbol belaka. Selanjutnya ada contoh pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan laissez-faire. Ada Adam Smith. John Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Dia juga dikenal sebagai Papa Ekonomi versi Barat. Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
disingkat The Wealth of Nations, adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana. Smith percaya bahwa buruh merupakan prioritas tinggi dan pembagian buruh akan berakibat pada kenaikan signifikan pada produksi. Smith memakai contoh dengan pembuatan jepitan. Satu pekerja bisa membuat 20 pin per hari, tapi jika 10 orang dibagi menjadi 18, langkah yang diperlukan membuat sebuah jepitan. Mereka bisa membuat 48.000 jepitan dalam sehari. Smith memberi solusi pada kenaikan upah dengan kenaikan produksi, pandangan yang dianggap lebih akurat sekarang ini. Smith dengan keras menyerang pembatasan antik oleh pemerintah, di mana dia pikir batasan tersebut memundurkan ekspansi industri. Faktanya, dia menyerang hampir semua bentuk intervensi pemerintah dalam proses ekonomi, termasuk tarif, berpendapat bahwa hal tersebut membuat inefisiensi dan harga tinggi pada jangka panjang. Teori ini kemudian dikenal dengan laissez-faire, yang berarti biarkan mereka lakukan. Mempengaruhi legislatif pemerintah pada tahun-tahun berikutnya, khususnya selama abad ke-19. Bagaimanapun, dia tidak melawan pada pemerintahan. Smith menganjurkan edukasi publik bagi orang dewasa miskin, sistem institusional yang tidak non-laba untuk industri swasta, judisiari, dan pasukan berdiri. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Caili Lavian. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan laissez-faire. Yang pertama, kelebihan laissez-faire yaitu pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan bersama. Yang kedua, ada kemungkinan bawahan dapat mengembangkan kemampuannya, daya kreativitasnya untuk memikirkan dan memecahkan serta mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang dianggap penting sehingga proses penyelesaiannya lebih cepat. Yaitu yang kedua yaitu kekurangan. Yang pertama, tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang kedua, tidak mempunyai wibawa sehingga ia tidak ditakuti apalagi disegani oleh bawahan. Yang ketiga, bila bawahan terlalu bebas tanpa pengawasan, terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku dari bawahan serta mengakibatkan salah tindak dan memakan waktu bila bawahan kurang pengalaman. Nah, di sini kita bisa memperoleh kesimpulan yaitu kepemimpinan gaya laissez-faire merupakan kepemimpinan yang menyerahkan segala sesuatu kepada anggotanya. Pemimpinnya memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya dalam melakukan tugas maupun dalam menetapkan kebijakan. Lahir karena adanya kelompok yang menolak pemerintah campur tangan terhadap perekonomian masyarakat. Pemimpinnya hanya sebagai simbol, karena semua tanggung jawab dilimpahkan ke bawahannya dan tidak mampu mengkoordinasi dan mengawasi dengan baik bawahnya. Namun, hal ini akan meningkatkan kreativitas individu untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini tidak cocok digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan dasar Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk slide-nya, next dulu. Baiklah, kita sudah berada di akhir presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Kuliah bahagia, maju mahasiswa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.